من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا Riza. الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Taib. Ya, insyaallah fi hadhihi lailah, ya insyaallah pada malam ini nuwasil dirasatana, kita akan melanjutkan kembali yaitu pelajaran kita dari kitab Durusu al-Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, itu pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah ya al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadza, yaitu kata tunjuk isyarah yang menunjukkan dekat. Kemudian juga sudah digabungkan dengan istifham ma hadza. Kemudian tamrin juga sudah kita baca beberapa latihan-latihan yang ada dalam buku ini. Nah, sekarang kita akan baca dan akan lihat tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga di dalam buku ini ya. Yang mana di sini masih lanjutan atau sebenarnya masih lanjutan dari tamrin yang sebelumnya, yaitu tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga. Itu di sini iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, makanya di sini berarti dituntut antum supaya apa? Berusaha dan belajar juga untuk menulis. Nah, nanti menulis ya, untuk latihan menulis. Karena sini kan perintahnya iqra. Kalau iqra itu artinya bacalah. Nah, di sini berarti perintah untuk apa? Untuk membaca. Bacalah. Waktub dan tulislah. Nah, nanti baca, kemudian nanti antum ya harus ada latihan untuk apa? Untuk menulis. Nah, tentunya menulis bahasa Arab ini itu sangat membantu sekali orang-orang yang sudah faham tentang ilmu tajwid. Ketika misalkan antum di imla didikte misalkan, hadza kitabun. Bagi orang yang tidak faham masalah panjang pendek dalam ilmu tajwid, dia akan kesulitan dalam menulisnya, mana yang panjang, mana yang pendek. Tapi ketika antum disuruh hadza kitabun, oh berarti tahu antum mana yang dibaca panjang, mana yang tidak, begitu ya. Baik. Nah, di sini hadza maktabun. Ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini qalam, pulpen. Hadza sarirun. Ini ranjang atau kasur. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? La. Hadza masjidun. Bukan. Ini masjid. Ma hadza? Hadza miftahun. Ini
kunci. Baik. Nah, jadi ini melatih ya supaya antum memperbanyak kosakata dengan menggunakan isim isyarah, kata tunjuk yang dekat. Begitu juga untuk menanyakan suatu barang tadi. Itu apa itu, benda apa itu, dengan menggunakan isim istifham. Baik, ma gitu ya. Nah, sekarang untuk pelajaran berikutnya kita masih menggunakan tentang kata tanya dengan apa? Isim isyarah. Tapi untuk yang sekarang ini menanyakan kepada yang berakal. Makanya man. Itu bedanya dengan ma. Ini sama-sama untuk apa? Untuk istifham. Untuk bertanya. Tapi kalau yang satu menanyakan sesuatu yang tidak berakal, sedangkan yang man itu menanyakan yang berakal. Makanya kalau misalkan antum menanyakan orang itu berakal, benda ataupun sesuatu yang berakal, maka pakailah dengan man. Nah, man hadza, siapa ini? Berarti berakal. Ma hadza, apa ini? Berarti tidak berakal. Man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter, seorang dokter ya. Man hadza? Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Man hadza, jadi disesuaikan dengan gambar yang ada di sampingnya ya. Hadza talibun. Ini seorang siswa. Ahadza waladun. Lihat gambarnya, apakah ini anak laki-laki? La. Hadza rajulun. Bukan. Ini laki-laki, bukan anak maksudnya. Ma hadza, halaman berikutnya ya. Hadza masjidun. Ini masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Makanya itu antum harus teliti penggunaan antara man dengan ma. Jangan sampai antum memakai ma itu kepada yang berakal. Itu salah. Atau jangan sampai antum menggunakan man kepada yang tidak berakal. Li ghairil aqil, tentunya itu tidak tepat. Misalkan antum ingin menanyakan masjid, tapi antum pakai man. Man hadza? Hadza masjidun. Khata, itu salah. Tapi yang benar apa? Ma hadza? Hadza masjidun. Antum misalkan menanyakan ada di samping antum seorang dokter. Antum tanya kepada teman antum, ma hadza? Dijawab sama teman antum, hadza tabibun. Itu enggak tepat. Yang tepat apa? Man hadza. Berarti di sini penggunaan antara ma dan man. Ma dan man. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La. Hadza qitun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La. Hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La. Hadza mindilun. Nah, ini untuk antum latihan di sini, perhatikan yaitu sesuai dengan perintahnya, isim isyarahnya, kemudian penggunaan man-nya, begitu juga penggunaan ma. Baik. Kalbun, ma makna kalbun? Apa arti kalbun, Pak? Anjing, Ustaz. Baik. Kalau kitun? Kucing. Kucing, bagus. Himarun? Keledai, keledai. Ya. Hisanun? Kuda. Ya, Masya Allah. Jamalun? Kunta. Ya. Dikun? Ayam. Ayam jago, ayam jantan ya. Taib. Mudarrisun? Pengajar. Dari guru. Guru, pengajar. Qamisun? Gamis. Baju pakaian. Oh, pakaian. Mindilun?
Sapu tangan. Mindilun. Selendang. Sapu tangan. Sapu tangan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini penggunaannya Pak ya. Jadi man, sekali lagi dipakai ini sama, kata tanya seperti ma, tapi penggunaannya untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Nah, jadi kalau memang dia berakal, tanyalah dengan man. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kayaknya jangan sampai dipakai terbalik antara man dengan ma. Baik. Baik, sekarang hewar atau percakapan ya dengan apa namanya antara di sini berdua-dua berarti berdua ya. Jadi satu yang bertanya, satu yang menjawab. Baik. Dengan halaman 9. Silakan Pak, dimulai. Silakan. Pak Zaka sama Pak Gono, silakan. Ya, silakan Pak. Nah, Oke. Siapa dulu Pak Jaka nih? Saya nanya ya. Halaman 9 ya. Halaman 9 ya. dari halaman 9 Pak, benar ya. Man hada 9. halaman 9. Dokter. Oh ya. Really? Haza tabibun. Ya, terus Man hada Haza waladun. Man hada Haza talibun. ahada waladun La, haza rajulun. rajulun. Terus lanjut. lanjut. Yang bertanya Pak Jaka gantian kah? Boleh. Oke. Ma haza Hada masjidun. man haza Hada tajirun. Tanya yang panjang. Hadza tajirun. Baik. Hada tajirun. ahaza kalbun. La hada kittun. Haza himarun. Ahada himarun. Jawab. La, hadza hisanun. Siapa? Pak Jaka jawab Pak Jaka. La, haza hisonun. Terus Wa ma haza Hada jamalun. Halaman berikutnya, ma Pak Jaka. haza Hada apa nih? dikun. Hada dikun. man haza Hada mudarisun. ahaza komisun. La hada mindilun. Masya Allah. Bagus, baik. Yang lain, tas. Kan Pak Fajar sama Mas Ahmad, Pak Go. Saya duluan nih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Man haza Hadza tabibun. langsung lanjut lagi ya? Coba gantian. Langsung ya, Fes. Iya, boleh. Nah, Man haza Hadza waladun. man haza Hadza talibun. ahaza waladun ahadza. Ulangi lagi. Ahadza waladun. ahaza waladun La, hadza rajulun. mahaza mahaza Hadza masjidun. man haza Hadza tajirun. ahaza kalbun
Itunya nggak apa-apa dibaca dulu. Hadza kalbun. Kemudian baru ditanya, hadza kalbun gitu. Coba. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La. Hadza qibtun. Hadza himarun. Ahadza himarun. Ahadza, hanya dipanjangin. Ahadza himarun. Ahadza himarun. La. Hadza hisonun. Ma hadza. Hadza jamalun. Ma hadza. Hadza dikun. Man hadza. Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. La. Hadza mindilun. Masya. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Iya, mumtaz. Baik, silakan yang lain, Pak. Pak Robi mas saya. Ya, ayo Pak Dwi. Masya Allah. Siapa yang nanya Pak Robi? Boleh, Pak. Karena ya. Boleh Pak Dwi. Man hadza. Hadza tabibun. Man hadza. Hadza waladun. Man hadza. Hadza talibun. Hadza Talibun. Man hadza. hadza talibun. Ahadza waladun. La, hadza rajulun. Ma hadza. Hadza masjidun. Man hadza. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La, hadza kitun. Hadza himarun. Ahadza himarun. La, hadza hisonun. Ma hadza. Hadza jamalun. Ma hadza. Hadza dikun. Man hadza. Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. La, hadza mindilun. Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus Pak. Baik. Nah, sekarang coba yang latihan yang di bawahnya. Antum baca masing-masing satu ini ya, apa namanya, satu nomor, setiap orang satu nomor. Dibaca, kemudian baru diterjemahkan. Silakan Pak. Nah, Ustadz Afan mau tanya dulu Ustadz. baik, silakan Pak. Ini yang di atas ini yang hadza dikun ini. Dia mahadza ya, bukan man hadza, karena dia bernyawa juga Ustadz. Atau gimana Ustadz? Ya. Ada pengecualian? Untuk dikun tetap dia dipakai ha, mahadza, ma Pak ya. Walaupun dia istilahnya bernyawa di sini, karena memang ya istilahnya untuk man itu untuk yang berakal saja. Karena dikun kan di sini dia tidak berakal gitu, makanya dipakai ma gitu Pak. Nah, baik, Masya Allah. Ya, bagus. Baik. Itu Ustaz, kalau yang panjang itu pakainya mat asli aja Ustaz ya. Ya, mat asli aja, tapi harus pas panjangnya. Maksudnya gini, jadi walaupun misalkan dia kalau dalam tajwid itu 4 harokat, tetap kita baca yang mat asli aja. Cuma yang panjang dipanjangin. Misalkan contohnya, hadza mindilun. Jangan sampai hadza mindilun. Nah, kan beda tuh. Nah, tekanannya itu tuh, mindilun dengan mindilun. Nah, gitu. Ataupun hadza. Dipakai apa? Hadza. Nah, ahadza nggak kurang tepat, tapi ahadza. Nah, gitu ya. Jadi kita pakai tetap yang 2 harokat aja, atau misalkan yang seperti mat asli aja. Walaupun dalam ilmu tajwid misalkan dia mat lazim atau mat jaiz, mat wajib,
Tetap kita pakai 2. Tapi yang panjang dipanjangin. Jangan sampai yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin begitu. Iya, baik. Masya Allah. Nah, baik Pak. Taib, silakan sekarang dibaca, kemudian langsung diterjemahkan. Silakan. Oke, nomor 1 anak kali ya. Nah, fadhol Pak, boleh? Oke. Ma hada qalamun. Langsung terjemahkan. Apa ini? Ini adalah pena. Masya Allah. Lanjut, nomor 2, siapa lagi? Lanjut. Silakan Mana Pak Ustaz Jaka. ya? Ya. Hadza kalbun. Tarjim. Ini anjing. Bagus. Nomor 3, raqam thalith. Baik, Pak. Man Ya. haza tabibun. Siapakah ini? Ini seorang dokter. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Al-akhar yang lain. Pak Fajar, silakan Pak. Hadza jamalun. Ini seekor unta. Masya Allah. Mumtaz. Akhar. Yang lain. Ahadza kalbun. La. Hadza kitun. Terjemahkan. Apakah ini Ma makna kalbun? Apa arti kalbun? Ya, anjing. Terus? ini kucing? Bukan, ini kucing. Bagus. Taib. Yang lain? Ahadza diqun? Naam. Apakah ini ayam jantan? Iya, betul. Masya Allah. Balik lagi, Pak Sugono, silakan Pak, nomor 7. Oke. Ahada khosinun. Hisanun. Hisanun. Sorry. Ahada hisanun. La. Hada himarun. Masya Allah. Terjemahkan. Apakah ini kuda? Bukan. Ini adalah keledai. Ya, al-akhar. Silakan yang lain. Nomor 8. Hadza mindilun. Ini sapu tangan. Mumtaz. Lanjut, nomor 9. Ahadza waladun. Ahad. Naam. Ulangi. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Naam. Hadza waladun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Ya, ini anak laki-laki. Baik. Lanjut. Man hadza? Hadza rajulun. Siapa ini? Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Masya Allah. Mumtaz. Taib. Bagus. Taib. Masya Allah. Gimana Pak Hal bin Sa'il? Apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan yang pelajaran yang nomor 1 atau halaman yang tadi yang sudah kita bahas atau yang sebelumnya? Apakah ada Ya, yang Ustaz. belum? Ya, silakan Pak. Kalau apa ya? Apakah berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya itu dengan kadang-kadang kalau kita menggunakan contoh misalnya ini siapa dia itu kan kadang-kadang man haza gitu Ustaz ya. Kalau siapa dia? Man huwa. Ya, itu man huwa. Ya, saya maksud tuh seperti ini kan man haza itu dipakai untuk menanyakan yang berakal gitu Ustaz ya. Man, Jika ya, benar. ya man haza kan juga dipakai juga untuk yang bedanya apa tuh Ustaz man haza? Kalau kita menggunakan man huwa atau apakah kita masih menggunakan man haza Ustaz? Iya. Jadi seperti yang sudah tadi di sini yang sudah kita bahas man hadza mudarrisun. Nah, jadi
Mungkin boleh aja. Jadi tergantung ininya. Misalkan kita menanyakan kepada seseorang. Ada orang yang lagi misalkan ngajar nih. Nah, jadi bisa kita menanyakan kepada orang tersebut, man huwa? Siapa dia? Nah, gitu. Atau bisa kalau misalkan dekat dengan kita, man hadza? Siapa ini? Ini siapa ini? Nah, gitu. Dan itu boleh aja Ustaz ya. Boleh. Boleh. Selama Boleh. itu misalkan yang berakal yang kita tanya. Nah, gitu. Man hadza ataupun man huwa gitu. Ya, baik, bisa, boleh. Gak jadi masalah, Pak, seperti itu. Ada lagi? Ustaz, yang nomor 4 nih Ustaz, Baik. kan di situ hurufnya kan jim, mim sama lam. Itu bisa jamilun atau harus jamalun? Iya. Makanya di sini kita harus yang pertama kita kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada maknanya. Jadi kalau misalkan tidak berharokat seperti ini, bisa aja orang baca jamilun, jamalun. Nah, Iya. karena kan kalau misalkan jamalun yang dimaksudkan di sini unta, berarti dia harus mimnya berharokat fathah, jamalun. Karena bisa jadi nanti dia beda harokat satu aja, itu maknanya bisa berubah gitu, Pak. Contoh yang lain, misalkan contohnya, barun, birun, burun. Nah, itu maknanya beda-beda tiga-tiganya. Birun itu berbakti ataupun berbuat baik. Dengan bi. Birrul walidain. Birun berarti dengan harokat bi-nya itu kasroh. Kalau burun dengan bu, itu artinya gandum. Barun dengan ba, artinya apa? Daratan. Hanya harokat ba-nya aja, ba, bi, bu, beda-beda, maknanya bisa berubah gitu. Nah, jadi ini juga kalau yang memang dia maknanya onta gitu, maka jamalun, dipakai jamalun. Kalau jamilun atau jamilun, maka itu beda lagi nanti. Itu kalau jamilun dipanjangkan mi-nya, maka bisa maknanya jadi cantik, ganteng, dan yang lainnya gitu, Pak. Iya. Ya, baik, Pak. Baik, ada lagi? Al-akhar? Baik. Kalau tidak ada, nuasil, kita akan lanjutkan sekarang pelajaran yang kedua. Ad-darsu tsani, ya. Silakan. Ad-darsu ats-tsani. Istami'u jaidan. Nah, dengarkan baik-baik. Zalika, itu. Nah, ini masih tetap kita menggunakan isyarah. Cuma kalau yang zalika ini adalah isyarah yang agak jauh. Kalau tadi hadza itu yang dekat dengan kita. Nah, jadi kalau zalika berarti ini kata tunjuk digunakan untuk yang jauh. Nah, gitu ya. Makanya di sini dipakai dengan apa? Dengan isyarahnya zalika. Nah, jadi ini untuk yang jauh, baik itu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Boleh nanti untuk zalika yang berakal atau yang tidak berakal, ya. Baik. Contohnya di sini ada pertanyaan. Ma zalika? Apa itu? Zalika najmun. Nah, jadi itu sesuai dengan gambar yang ada di situ. Itu bintang. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Nah, sekarang dia mulai merangkaikan kata penggunaan hadza dengan zalika, digabungkan. Nah, sudah mulai kalimatnya mulai agak panjang. Ini masjid dan itu rumah. Nah, gitu. Ya. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Mungkin kita bisa bertanya, ma hadza wa ma dzalika? Apa ini dan apa itu? Maka dia jawab sama dia, hadza masjidun wa hadza wa dzalika baitun. Ma hadza wa ma dzalika? Itu kalau pertanyaannya, apa ini dan apa itu? Jawab, hadza masjidun wa dzalika baitun. Jadi digabungkan antara isyarah yang dekat, kata tunjuk yang menggunakan dekat dengan kata tunjuk yang jauh. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Makanya di sini kan ada dua gambar. Ini kuda dan itu keledai, ya, himarun. Adzalika kalbun? La. Dzalika
qittun. Apakah itu seekor anjing? Bukan. Itu kucing. Madzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu ranjang atau kasur. Man hadza wa man dzalika. Nah, ini untuk yang berakal, sama seperti yang sebelumnya. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru dan itu seorang imam. Madzalika? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Nah, jadi di sini antum kalau perhatikan kalimat ini, nah makanya bahasa Arab itu semakin dia bertahap, semakin meningkat. Nah, ini kan sudah mulai semakin jumlah yang digunakan sudah semakin panjang. Maksudnya apa? Maka mau nggak mau kita harus mengingat-ingat apa artinya. Bagaimana uslub dalam penggunaannya. Itu harus diingat-ingat kaidahnya. Oh, kalau hadza untuk yang dekat. Untuk dzalika yang jauh. Ma untuk yang tidak berakal. Kalau man untuk yang berakal. Nah, begitu. Makanya di sini nanti pelajaran yang ketiga itu mulai panjang lagi. Nah, jadi ini pelajaran pertama dan 2 masih seputar isim isyarah. Kata tunjuk yang dekat dan yang jauh. Jadi kalau misalkan kita ingin menanyakan yang dekat, pakailah hadza. Nanti ada lagi hadhihi atau tilka. Itu penggunaan untuk laki perempuan. Kalau sekarang kita fokus menanyakan benda yang muzakkar, yang laki-laki. Hadza dan zalika. Ya, karena memang itulah kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan ngomong, misalkan ditanyakan laki muzakkar tapi dipakai hadhihi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam kaidahnya tidak tepat, gitu ya. Baik. Jadi ini untuk zalika. Makanya gambarnya di sini juga sudah 2, menanyakan ini dan itu. Apa ini? Apa itu? Nah, mungkin antum bisa tanyakan kepada anak misalkan, ma hadza wa ma zalika. Nah, gitu. Apa ini dan apa itu? Gitu ya. Oh, ini misalkan masjidun wa dzalika baitun. Kemudian nanti ada orang datang misalkan, man hadza wa man dzalika. Ini siapa lagi yang datang ini nih? Ah, misalkan, man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Wa hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Nah, begitu Pak. Baik. Baik, maknanya jelas ya Pak di sini ya. Insyaallah nggak ada kalimat yang sulit di sini, masih mudah semuanya insyaallah. Makna-maknanya najmun, masjidun, baitun, hisanun, himarun, kalbun, qittun, sarirun, mudarrisun, imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Nah, jadi insyaallah ini masih kalimat yang mudah ya, ataupun yang sering dipakai sehari-hari. Imam, hajar, sukar, laban. Baik. Nah, silakan Pak. Langsung dibaca. Madzalika, dzalika. Silakan. Berdua-dua lagi, silakan. Dua-dua, silakan. Seperti yang tadi. Ya, Dari Pak Jaka. Gunung. Pak. Siap. Saya bertanya Pak Jaka ya. Saya duluan ya. Ya, silakan Pak. Ya, Madzalika. Dzalika najmun. Hada masjidun. Terus, wadzalika gitu. Baitun. Hadza masjidun. Wadzalika baitun. Terus, hada hisanun. Hada hisanun. Wadzalika himarun. Ya, terus. Adzalika kalbun.
Silakan dijawab. La, gitu ya. Mana pajakannya? La, zalika kittun. Terus, Ma zalika, zalika sarirun. dzalika sarirun. Zalika sarirun. Man hadza wa man zalika. Hadza mudarisun wa zalika imamun. Ma zalika, zalika hajarun. Dzalika hajarun. Zalika hajarun. Janya tidak dipanjangin. Dzalika hajarun. Zalika hajarun. 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 Nah, Hajarun. gitu. Iya, terus. Hajarun. Hadza sukarun wa zalika labanun. Hadza sukkarun wa hadza labanun. Hadza sukarun wa zalika labanun. Baik, Masya Allah. Bagus. Baik, silakan. Siapa lagi yang baca? Tafadhol. Ini nggak apa-apa. Baca ini aja, sendiri-sendiri aja. Silakan. Untuk membiasakan ininya ya, apa nah, lahjahnya. Silakan. Pak Jaka aja. Silakan Pak Jaka. Iya. Tanya dan jawab Oke. sendiri Pak Jaka. Dari mulai lagi dari awal. Baik. Iya. Ma zalika, zalika najmun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Hadza hisanun wa zalika himarun. Masya Allah. Terus. Adzalika kalbun. La, zalika kittun. Ma zalika, zalika sarirun. Terus. Next. Apa berikut? Ya. Man hadza wa man zalika. Man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man zalika. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika, zalika hajarun. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Masya Allah, mumtaz. Baik. Fadhal, yang lain silakan. Mas Ahmad dulu ya. Ya. Zalika. Ma zalika. Zalika najmun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. Coba diulangi. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Baik. Hadza hisanun wa zalika himarun. Zalika kalbun. La zalika kittun. Ya. Ma zalika sarirun. Man hadza wa man zalika. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika hajarun. Hadza sukarun wa zalika labanun. Wa zalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukarun wa zalika labanun. Kayaknya tidak dipanjangin Pak ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukarun wa zalika labanun. Masya Allah. Baik, silakan yang lain. Pak Fajar dulu ya Pak. Ya, Pak. Ma dzalika najmun. Hadza masjidun.
Wadzalika baitun. Hadza hisanun. Wadzalika himarun. Adzalika kalbun. La, dzalika kittun. Ma dzalika, dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika, dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Masya Allah. Bagus. Baik. Silakan yang lain. Madzalika zalika najmun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Hadza hisanun wa zalika himarun. Azalika kalbun. La, zalika kittun. Ulangi lagi. Adzalika kalbun. Azalika kalbun. La, zalika kittun. Naam. Ma zalika sarirun. Man haza wa man zalika. Haza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika hajarun. Haza Dzalika hajarun. zalika hajarun. Zalika hajarun. Hadza sukarun wa zalika labanun. Masya Allah. Baik. Bagus. Yang lain. Ma dzalika, dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. La, dzalika qittun. Ma dzalika, dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika, dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Masya Allah. Mumtaz. Baik, Pak. Ya, baik. Nah, jadi untuk pelajaran yang kedua ini, insya Allah, ya ini penggunaan isyarah yang ba'id, yang jauh, yaitu dengan dzalika. Baik. Nah, di pelajaran yang kedua ini, apakah ada yang belum bisa difahami, Pak, makna-maknanya? Baik. Insya Allah sudah jelas ya. Nah, sekarang Anda ingin tanya ya. Nah, Ana memegang sebuah benda di sini nih. Nah, nanti ini Ana akan tanya apa ini, nanti mungkin siapa yang Ana tanya antum menjawab ya. Baik. Bisa dilihat Pak ya, yang Ana pegang ini bisa dilihat. Ustaz. Bisa, baik ya. Jadi mungkin Ana Pak akan tanya Pak Sugono terlebih dahulu ya. Oke. Baik Pak. Ustaz. Ma hadza. Hadza Nah, kolam. ini antum dekat atau jauh nih dari sana ke sini? Dekat. Jadi Ana tanya hadza karena Ana antum pakai dengan yang jauh tadi. Ma hadza Zalika kolamun. qalamun gitu. Dzalika qalamun. Zalika kolamun. Baik. Ahadza sarirun? La. Zalika kolamun. Ahadza qalamun? Naam. Zalika kolamun. Baik, Masya Allah, mumtaz. Baik. Sekarang yang lain silakan. Pak Zaka, silakan. Ada? Ya. Nah, Nah, bisa Ustaz. dilihat ya. Nah, baik.
Kita ambil yang lain. Nah, ma hadza Zalika kitabun. kitabun. Ahadza qalamun. La, haza kitabun. Ahadza kitabun. Naam, haza kitabun. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Baik. Sekarang Pak Dwi. Baik. Anak pakai dua ya. Anak pegang dua. Satu ini, satu yang sini. Ya, kelihatan ya. Baik. Ma hadza wa ma dzalika. Hadza kitabun wa dzalika qalamun. Ahadza kitabun. La, dzalika qalamun. Ahadza qalamun. La, hadza kitabun. Dzalika. La, dzalika kitabun. Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus. Baik. Nah, sekarang Pak Robi ya. Ma hadza. Zalika komisun. Masya Allah. Dzalika qamisun. Baik. Ahadza qalamun. La. Zalika komisun. Qami. Dzalika qamisun. Zalika komisun. Ahadza qamisun. Naam. Zalika komisun. Masya Allah. Dzalika qamisun. Iya, taib. Gimana Pak? Seperti itu penggunaannya. Nah, nanti antum tinggal mengembangkan di rumah, antum ajak atau misalkan mau ini ke anak-anak, ya udah. Ya istilahnya memang bahasa Arab itu harus tatbik ya, harus praktek gitu ya, pelan-pelan. Yang penting antum mufradatnya seperti yang tadi. Nah, berusaha untuk diingat-ingat, dihafalkan. Seperti misalkan kita ke dapur misalkan ada gula, hadza sukkarun. Nah, kan gitu langsung, ya enggak? Nah, untuk mempraktekannya, kalau memang tidak dipraktekkan, itu cepat sekali hilang. Ada susu, hadza labanun. Nah, nanti kalau kita sudah mulai terus, kita belajar lagi, nah, nanti akan berkembang. Aina sukkarun wa aina labanun. Di mana gula dan di mana susu. Nah, nanti kita bisa menanyakan dengan kata tanya yang lain. Nah, seperti itu Pak. Taib. Ya, jadi nanti kantum tinggal mengembangkan ya, tinggal mengembangkan. Nah, jadi antum ingin menanyakan sesuatu yang dekat dengan yang jauh. Nah, seperti yang tadi. Pakailah hadza, kemudian mahadza, ahadza, dan seterusnya. Taib, ya. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang kurang paham, nah, silakan. Ustaz, apaan Ustaz? Taib, Pak. Silakan. Berarti misalkan kan di beberapa latihan ini kan sudah tidak ada harokatnya ya Ustaz ya. Iya, benar. Mungkin sama kayak pertanyaan Pak Gono tadi, berarti memang kita harus melihat objeknya dulu, baru kita cari yang pas ya, misalkan sukarun atau kalbun, kan kadang-kadang kalau misalkan kita sekilas, waduh, bacanya apa gitu ya, gitu. Iya, benar. Iya, benar. Iya, yang pertama kita harus tahu. Kemudian kedua, ya dari sisi maknanya kita nanti, makanya nanti kita lama-kelamaan kan, insya Allah kedepannya ya antum nanti akan belajarlah bagaimana cara membuka kamus. Kemudian nanti ini untuk jilid 2, jilid 3. Nah, baru nanti kita di situ kita akan mempelajari tentang kaidah secara mulai bertahap gitu. Jadi untuk menentukan membaca kalimat itu apa bacanya, apakah dibaca dibacaan, dibacai, insya Allah nanti itu kaidah-kaidahnya akan dipelajari gitu Pak. Jadi kalau di dulu tuh ini memang dia bertahap. Jadi yang awal ya istilahnya memperbanyak mufradat dulu. Mufradat jadi penggunaan kata yang singkat-singkat gitu. Beda kalau kita langsung belajar kaidah. Kaidah nafsaraf. Nah, itu misalkan nanti oh ini isim, oh ini mubtada, misalkan mubtada dibaca harus marfu gini. Nah, itu lebih misalkan ke kaidahnya begitu Pak. Nah. Baik, ada lagi silakan.
Ya Ustaz, mungkin sedikit juga Ustaz. Kalau untuk seperti yang tidak ada harokatnya seperti haza sama zalika itu kan hanya dibaca panjang ya Ustaz. Sama Benar. zalika. Tapi kalau yang nggak ada harokatnya ini untuk ngebedainnya gimana ya Ustaz? Sama aja, pokoknya setiap yang namanya hadza, walaupun ada harokatnya atau tidak ada di ha atau di danya, maka untuk bacaannya tetap dibaca hanya panjang. Ma hadza, ma dzalika, walaupun dia nggak ada harokatnya. Baik, Ustaz. Itu sudah dibaca selama-lamanya begitu, Pak. Makanya justru kalau ada orang membaca haknya tidak panjang, itu akan nggak enak kedengarannya. Ahadza, qalamun misalkan, ahadza. Jadi hanya kayaknya keadaan kurang begitu. Gitu. Jadi walaupun tidak ada harokatnya atau ada harokatnya, untuk hak sama za-nya tetap kita baca dipanjangin. Ahadza qalamun, ma dzalika. Nah gitu. Baik. Baik, Ustaz. Syukran, Insyaallah. Ustaz. Afwan. Yang lain? Nah, di sini yang tamrin yang di selanjutnya sama juga seperti yang sebelumnya ya. Iqra, bacalah dan tulislah. Jadi hadza sukarun wa dzalika labanun. Seperti tadi, ini gula dan itu susu. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu imam. Adzalika qittun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun. Tidak, itu anjing. Ma hadza? Hadza hajarun. Apa ini? Ini batu. Nah, makanya di sini al-kalimatul jadidah. Jadi istilahnya apa? Kosakata baru, mufradat yang baru. Nah, sini kan imamun, imam. Hajarun, batu. Sukarun, gula. Labanun, susu. Nah, itu. Jadi ada bertambah berarti mufradat antum. Hajar, batu. Sukar, laban, imam. Begitu ya. Baik. Nah, seperti itu Pak. 6. Jadi untuk selanjutnya insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pengenalan kalimat yang beralif lam dengan yang tidak beralif lam. Baitun al-baitu. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan ya untuk pertemuan berikutnya karena perbedaan antara beralif lam dengan tidak beralif lam dalam kata itu tentunya tunjukannya akan berbeda. Ya, berbeda. Ada yang umum nanti, ada yang khusus. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Baik, Pak. Ya, kalau tidak ada yang mau tanyakan, ya berarti mungkin kita cukupkan sampai sini pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai sini kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang terakhir.